Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Kali ini balik lagi bareng Yogi dalam sajian ngobras, ngobrol asik, ngobrol asik yang tentunya receh anfaedah, tapi ini bisa membuat kita lebih happy lagi mungkin ya, lebih menikmati bagaimana sih kita menjalani kehidupan sehari-hari kayak gitu. Apalagi di hari Ahad yang pastinya kali ini cerah. Kita sudah kedatangan narasumber kita di siang hari ini, ada dengan Mbak Dea. Assalamualaikum Mbak Dea. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yogi, selamat pagi atau siang nih? Selamat siang. Oke, selamat siang. Apa kabar Mas Yogi? Alhamdulillah sehat. Kok ini kayaknya jadi Mbak Dea yang menanyai saya gitu ya? Karena mumpung itu ya Mas ya. Apa namanya? Kita ketemu gitu kan ya, kita bertukar kabar, bertukar kabar, gitu. Bener banget. Karena memang kalau kita menanyakan kabar itu harus pada teman. Mbok menawane ada apa-apa gitu ya. Betul. Menawa kalau bahasa Wonosobo, menawane anak apa-apa kok isinya orang ngerti ora dikabari. Berabe itu urusan kayak gitu. Jadi kita kembali lagi, kita di Ngobras ini di edisinya Ahad 11 September 2022. Yang tentunya di siang hari ini sudah makan dong Mbak Dea. Kalau makan siang belum Mas, makan cuma siang udah belum. Sarapan pagi sih tadi. Kalau Yogi tadi brunch, breakfast and lunch gitu. Waduh, jadi sarapan dan juga makan siang. Ya digabung aja karena ya irit kayak gitu sih. Oke, kali ini kita mau ngobrolin tentang hal apa nih Mbak Dea? Oke, kayaknya tuh asik gitu ya kalau kita di hari libur tetap berangkat, tetap ngobrol, bincang-bincang sederhana, dan tentunya tetap produktif ya. Nah, oke, Mas Yogi, dia mau tanya nih, mungkin kan kita ya sebagai seorang penyiar pasti punya suka dukanya dong. Betul banget. Nah, Mas Yogi ini tahun keberapa nih jadi penyiar radio? Udah tahun keberapa itu? Banyak ya Mas ya? Banyak, sejak 2017 itu saya masuk di Purnama Sidi FM. Waktu itu diajak oleh Mas Boim. Oke, masih berarti di sini Mas Boim sekarang. Masih di radio Purnama Sidi juga. Oke, berarti ketemu Mas Boim 2017 diajakin dan sekarang udah 2022. Yap, berarti betul banget. Berjalan udah hampir berapa nih? Berapa? 5 tahun lebih ya? Hampir 5 tahun lah, karena kan saya dulu juga pernah jeda selama 8 bulan ya. Oke, berarti sebelum 2017 dulu udah di radio dong? Belum pernah. Oke. Iya. Berarti mulai dari 2017 sampai dengan 2022 ini ya. Betul, sampai sekarang. Oke. Ngomongin tentang suka duka jadi penyiar radio Purnama Sidi nih Mas. Kita saling itu aja ya Mas ya. Saling ini aja lah, sharing aja lah. Sharing aja ya. Berdua nggak apa-apa. Kita ini waktu-waktu santai gitu ya. Kita intinya adalah lebih ke sharing, lebih tepatnya kayak gitu. Dan mungkin ada beberapa hal yang kalau kita utarain ke temen, utarain ke sahabat, ke bestie kalau orang sekarang ngomong kayak gitu, itu lebih enak, lebih kayak ada chemistry-nya mungkin ya. Oke, betul. Nggak tahu juga sih. Sekarang memang zamannya seperti itu atau dulu juga pernah ya. Atau saya malah dulu nggak punya teman akrab. Kalau aku sih enggak. Temen banyak gitu ya Mas ya. Betul, cuma kalau akrab-akrab banget juga nggak begitu. Cuma kalau sahabat kita perlu punya dong. Iya, perlu punya dong. Cuma nggak semua temen tuh bisa jadi sahabat gitu. Betul banget. Iya. Oke, kembali ke topik tadi Mas, ngobrolin tentang suka duka jadi penyiar radio. Khususnya kita karena kita sudah lumayan ya bertahun-tahun di radio Purnama Sidi Wonosobo. Oke, mulai dari yang suka dulu nih, Mas Yogi. Kiranya gimana sih perasaannya jadi penyiar radio Purnama Sidi? Perasaannya seneng nih ya. Artinya ada beberapa skill yang mungkin bisa kita asah, bisa kita olah, dan juga tentu ada hal yang harus kita kembangkan. Ternyata aku punya bakat seperti ini. Ternyata aku bisa berkembang di hal yang seperti ini. Jadi itu bisa dikembangin lagi, bisa diolah lagi ketika kita berada di mungkin pada hobi yang kita minati. Contohnya kalau sekarang segmentasinya adalah menjadi penyiar radio, yaitu salah satu hal yang mungkin selama ini aku minati kayak gitu. Oke, kita jadi bisa menggali potensi diri kita juga ya. Oke, itu salah satu senengnya nih ya Mas ya. Senengnya, baik. Kalau sedihnya nih, langsung aja ke sedih nih. Oke. Kalau sedihnya jadi penyiar radio ataupun mungkin pernah nggak sih ada suatu kejadian yang emang itu tuh jadi membekas gitu di hati? Iya. Kalau untuk dukanya di radio sendiri kayaknya agak terminimalisir gitu ya. Tapi yang jelas menjadi penyiar radio itu
ketika waktu menjadi operator sih. Pagi itu harus on air, malam harus off air kayak gitu. Jadi ketika badan kita lagi capek-capeknya, lagi nggak fit, yang kita itu harus bertugas piket. Nah, itu harus siap gitu ya. Jam 12 harus mati, jam 5 subuh sudah mulai on lagi kayak gitu. Dimulai pagi, padahal kadang belum mandi juga ya. Berarti tetap ada suka dukanya juga ya. Pagi-pagi kadang yang lain masih tidur atau mungkin juga ada yang mungkin belum memulai aktivitas di pagi hari, tapi penyiar radio harus sudah on nih tepat waktu. Dan juga tentunya menjadi salah satu tantangan juga ya bagi kita penyiar radio. Dan setelah itu nih malamnya yang lain udah pada istirahat, kita masih tetap harus menemani pendengar radio. Oke, kayak gitu. Sekarang nih, jadi mau tanya, Mbak Dea sendiri seperti apa? Sukanya di radio atau dukanya? Iya, sukanya dulu dong. Kalau sukanya nih, kayak tadi ya, yang sebenarnya hampir sama sih kayak yang tadi sudah Mas Yogi bilang, kalau jadi penyiar radio tuh kita bisa mengasah skill kita gitu. Betul bahkan banget. Nih Mas Yogi kalau tahu aku tuh tadinya orangnya tuh pendiam banget, bahkan buat kayak ngobrol sama orang tuh kalau yang dirasa nggak perlu ngapain sih aku ngobrol kayak gitu kan ya. Kalau di radio kan kita nggak tahu ya audienya seperti apa, terus range usianya itu berapa kayak gitu. Betul sekali. Dan di radio itu bisa melatih saya menjadi orang yang ramah gitu. Seperti itu. Ramah atau pura-pura ramah? Aduh. Pura-pura sih saya akan selalu berusaha ramahnya itu dari hati gitu ya. Mungkin yang tadinya, dan ini Mas, saya langsung sambung aja ya dari suka dan juga dukanya. Baik. Kalau dukanya jadi penyiar radio adalah gimana kita tuh pinter-pinter mengolah rasa. Nah, kalau aku sih Mas, punya dukanya gini. Kadang pernah ada di salah satu momen yang aku tuh sedih kayak gitu. Kadang mau berangkat kerja aja, aduh rasanya tuh ada masalah gitu, entah di rumah atau mungkin aku juga ada masalah sama temen kayak gitu ya. Dan masalah kerjaan misalnya. Nah, ketika harus jadi penyiar radio, tuh kita tuh tetap harus kelihatan bahagia, profesional, dan seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan tuh nggak ada masalah. Dan itu menjadi salah satu titik berat juga jadi penyiar radio, harus selalu kelihatan gembira, bahkan orang tuh nggak mau tahu kita lagi sedih, kita lagi seneng, ya kan? Padahal pokoknya rasanya tuh harus selalu gembira, apapun yang sedang kita rasakan. Betul banget. Kayaknya ini juga sama sih, rata-rata penyiar radio kayak gitu. Apalagi kalau kita siaran pagi, yang pagi hari itu harus mulai aktivitas, mood kita sudah nggak baik. Betul. Nah, mood kita sudah nggak baik, sudah banyak sekali masalah di pagi hari yang mengintai kita. Jadi dalam keseharian, dalam aktivitas keseharian mungkin ada beberapa masalah nih yang tentu sudah ada di depan mata kayak gitu. Nah, dari ini semuanya Mbak Dea, ada nggak tips dari Mbak Dea sendiri ya untuk mengatasi hal-hal kayak gitu? Tentunya kita punyalah, seenggaknya ada ritual yang Mbak Dea harus nih ketika di pagi hari ataupun sebelum memulai siaran, memulai aktivitas, ritual yang dilaksanakan. Oke, kalau dari aku sih Mas, misalnya nih aku hari ini hari Ahad ya, besok hari Senin aku ada jadwal siaran gitu. Nah, salah satu hal yang bisa yang aku lakukan rutinitas tuh biar makin semangat apapun itu masalahnya dan apapun keadaan yang sedang aku jalani, aku selalu gini nih, misalnya di malam hari nih aku punya rencana besok tuh aku mau siaran tuh mau ngapain, dan aku tuh bawain segmen apa dan aku mau ngobrolin apa gitu ke pendengar radio. Nah, misalnya aku juga udah siap-siap nih misalnya di segmen acara wanita, jadi aku udah cari beberapa referensi yang memang itu tuh membahas seputar wanita gitu. Nah, untuk itu ketika kita sudah punya perencanaan, maka biasanya apapun yang kita hadapi di besok gitu kan kita sudah ada bekal nih, kita udah ada persiapan gitu ya Mas ya. Jadi rasanya tuh wah jauh lebih lega gitu kan. Walaupun misalnya hari yang kita jalani itu pasti ada dong seneng atau sedihnya gitu. Nah, tapi nih itu kan tadi kita udah ngomongin yang sedih-sedihnya ya Mas ya. Nah, salah satu tips yang aku lakukan selain tadi ada perencanaan, itu tuh bangun pagi dan rutinitas pagi juga menjadi salah satu kunci kita menjalani hari biar lebih produktif selama beberapa jam ke depan gitu. Salah satunya ya rutinitas biasa ya, sholat subuh, kemudian juga mandi dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga
yang menjadi salah satu semangat adalah datang ke studio radio dengan tepat waktu, Mas. Wah, ini pas banget. Jadi sudah prepare, sudah siap itu kita jam 8 sudah open mic, ya itu. Iya, betul banget. Karena aku pernah juga nih kadang ada kendala yang emang nggak terduga gitu. Dan juga aku tuh berangkatnya sempat kayak telat gitu, Mas. Jadinya wah, harinya tuh kayak berantakan gitu rasanya tuh. Betul banget. Ini yang udah direncanain atau apa tuh jadi semangatnya itu beda. Buyar Tapi ketika gitu. kita sampai di tempat kerja di waktu yang tepat atau bahkan lebih awal, maka kita jauh lebih semangat gitu aja sih. Oke. Lebih ke perencanaan dan juga disiplin ya tentunya ya. Karena juga waktu itu banyak sekali mungkin pepatah ataupun kita sering mendengarkan waktu itu tajam. Ya, kalau kita nggak baik-baik dalam waktu ya udah kita ya termakan waktu itu terbuang sia-sia atau waktu itu kita jalannya nggak produktif, kegiatan yang kita jalani keseharian itu nggak produktif dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kalau tajam tuh waktu tuh setajam pisau gitu ya. Setajam pisau. Waduh, kalau kita bisa menggunakannya maka pisau itu akan membuat sesuatu yang indah. Yang jago masak pakai pisau tuh bisa bisa eye catching. Bisa buat garnish misalnya masakan yang enak gitu ya, Mas ya. Tapi kalau buat orang yang nggak punya skill ataupun kita nggak bisa menggunakan pisau itu dengan tepat, salah satunya kalau kita mengibaratkan dengan waktu, mungkin pisau itu justru bahkan bisa melukai kita nih, Mas. Tanpa kita sadari atau tidak. Itu kan bisa melukai kita mungkin karena pisaunya kita taruh di sembarang tempat. Betul ya kan? Kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan tepat kan juga bisa seperti itu gitu ya. Betul banget ya. Itu salah satu hal yang mungkin jadi motivasi bagi diri saya sendiri gitu sih. Mungkin kalau Mas Yogi nih kayaknya pengalamannya lebih banyak sih. Pengalaman terkait tentang ini aja, tentang keradioan. Ya intinya sama sih Mbak Dea, sama di penyiar lain mungkin hal-hal tentang waktu itu kita harus disiplin ya, harus tepat gitu. Artinya kita jangan sampai waktu itu terbuang dengan sia-sia. Betul. Ya, gitu. Kalau kita udah diberikan amanah, kita udah diberikan tanggung jawab, setidaknya kita menjadi orang-orang yang berani untuk bertanggung jawab dalam segala aktivitas yang kita laksanakan. Apalagi jadi seorang penyiar dan jadi seorang pekerja ya. Karena keterikatannya tuh terikat kerja nih, Mas. Terikat kerja harus profesional banget. dong. Iya. Oke, mungkin ngobrol kita itu dulu aja deh, Mas. Ngobrol kita hari ini itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bisa memberikan ataupun membuka perspektif sahabat Purnamasidi dimanapun berada. Tentunya garis besarnya sama ya, semua pekerjaan, semua hal itu punya resikonya masing-masing kayak gitu. Dan terima kasih banyak, terima kasih Mbak Dea, jazakallah sudah hadir di studi Purnamasidi. Dan terima kasih juga untuk sahabat Purnamasidi yang stay dan juga sedang mendengarkan Radio Purnamasidi di kesempatan kali ini. Sama-sama Mas Yogi, sampai jumpa lagi dan kita sapa pendengar Radio Purnamasidi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.